Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa magang dari Prodi Diploma 3 Akuntansi Universitas Mataram. Saya Pani Hairani dengan NIM A0C021136 dan bersama rekan magang saya. Perkenalkan, saya Rismayanti dengan NIM A0C021128. Perkenalkan, saya Melani Rismawati dengan NIM A0C021104. Perkenalkan, saya Selvi Regina dengan NIM A0C021132. Sebelum kita lanjut ke cara pelaporan pajak PPh 23, mari kita simak sama-sama penjelasannya terlebih dahulu. Apa sih PPh 23 itu? Jadi, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 merupakan pajak penghasilan atas modal, hadiah, atau penghargaan penyerahan jasa ataupun hal-hal lain yang tidak dipotong oleh PPh 21. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, objek pajak PPh 23 ini ada banyak teman-teman. Jadi ada 62 objek pajak, 5 diantaranya yaitu jasa maklon, jasa servis, jasa cleaning service, jasa ekspedisi, dan jasa konsultan atau tenaga ahli. Nah, berapa sih tarif PPh 23 ini? Jadi di tarif PPh 23 ini dibagi menjadi dua. Tarifnya ada yang 15% dan ada yang 2%. Untuk tarif 15% biasanya digunakan untuk dividen, bunga, royalti, dan penghargaan. Sedangkan untuk tarif 2% biasanya dikenakan untuk jumlah bruto dari transaksi sewa maupun transaksi imbalan jasa. Nah, untuk transaksi sewa ini sendiri, dari sewa yang selain sewa tanah atas bangunan, misalkan seperti sewa kendaraan atau mungkin sewa peralatan-peralatan yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan imbalan jasa ini dari tenaga ahli, salah satunya seperti jasa konsultan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk pelaporannya sendiri, bagaimana sih caranya? Jadi, pelaporan pajak PPh 23 ini dilakukan dengan aplikasi atau juga bisa dengan website di internet yang bernama eBupot yang ada di DJP Online. Di dalam aplikasi eBupot, teman-teman sudah bisa melakukan pembuatan bukti potong, pembuatan kode billing, serta pelaporan pajak PPh 23-nya. Sebelum melanjutkan videonya, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Jalan ke taman, makannya salak. Yuk teman-teman, kita simak cara pelaporan pajak. Nah, untuk melakukan pelaporan PPh 23-nya, teman-teman bisa search di kolom pencarian di Google, ketik saja DJP Online. Lalu klik DJP Online. Selanjutnya, untuk login, teman-teman bisa memasukkan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan kata sandinya, serta masukkan kode yang sudah tersedia di DJP Online tersebut. Lalu klik login, kemudian pilih lapor, kemudian pilih pra-pelaporan, pilih eBupot unifikasi, kemudian akan muncul halaman dashboard. Lalu yang kita akan pilih di sini adalah pajak penghasilan. Pilih pajak penghasilan. Lalu di halaman pajak penghasilan ini akan muncul pilihan yaitu PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Dan ada juga PPh non-resident, impor data PPh dan posting. Di sini kita akan pilih PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Kemudian di sini akan muncul pilihan yaitu daftar BP pasal 4 ayat 2 dan rekam BP pasal 4 ayat 2. Pilih saja rekam BP pasal 4 ayat 2. Lalu kemudian pada halaman perekaman data bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi, pilih tahun pajak 23 dan masa pajaknya pilih bulan November. Kemudian di sini terdapat kolom NPWP. Nah, di kolom NPWP ini
kita masukkan NPWP yang melaporkan, yaitu pilih konsultan. Lalu klik saja berikutnya. Kemudian akan muncul kolom kode objek pajak. Nah, di kolom objek pajak ini ketik saja kode objek pajaknya 104, pilih jasa konsultan. Lalu di bawahnya terdapat kolom jumlah penghasilan bruto. Nah, pada kolom jumlah penghasilan bruto ini kita masukkan jumlah penghasilan bruto yang dimiliki oleh kliennya sebesar 1.500.000 yang dikenakan tarif sebesar 2%. Kemudian akan muncul dengan otomatis PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 30.000. Lalu klik saja berikutnya. Kemudian di sini akan muncul halaman daftar dokumen. Pilih saja tambah. Kemudian akan muncul kolom nama dokumen. Pilih saja invoice. Kemudian nomor dokumen bebas, misalnya 8. Lalu di kolom tanggal ini pilih saja bulan Oktober karena pembayarannya untuk bulan November. Kemudian klik tambahkan. Identitas pemotong pajak yakni penandatanganan sebagai pilih pengurus. Pilih penanda tangan bukti potong. Kemudian klik centang. Lalu klik simpan. Kemudian setelah selesai sukses diproses, selanjutnya dalam daftar bukti potong, kemudian kita pilih periode bulan 11 2023, terus klik cari. Lalu sesuaikan. Sesudah sesuai, kemudian klik posting. Pilih tahun pajak 2023, masa pajaknya bulan November. Kemudian pilih cek. Lalu klik OK posting. Setelah sukses di posting, kemudian klik OK. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu SPT masa. Klik. Kemudian pilih perekaman bukti penyetoran. Pilih tahun pajak, yaitu 2023, masa pajaknya bulan November. Lalu klik cek. Setelah sesuai dengan daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPh unifikasi, selanjutnya pilih tambahkan. Selanjutnya, masukkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Setelah mengisi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara, lalu klik tahun pajak, pilih 2023, kemudian cek surat setoran pajak. Tunggu memproses. Klik OK. Klik simpan. Selanjutnya, klik OK. Lalu lihat ringkasan pembayaran pajak. Cek jenis pajaknya, jenis setoran, PPh yang dipotong, PPh yang disetor, dan cek selisihnya. Lalu klik penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Di keterangan SPT, kemudian klik lengkapi SPT. Klik perekam lampiran. Scroll ke bawah lalu klik daftar bukti penyetoran. Jika sudah benar, lalu klik penanda tangan. Pilih pengurus, lalu klik simpan. Kalau udah sukses, klik OK. Setelah penandatanganan sukses, selanjutnya kirim SPT masa. Selanjutnya scroll ke bawah. Selanjutnya di sini cek lampiran-lampiran.
Di sini bisa kita lihat di lampiran DOPP-nya berapa jumlah DPP dan jumlah PPH. Dan lampiran selanjutnya bisa disesuaikan saja. Selanjutnya, langsung pilih kirim SPT. Lalu masukkan kode pasprase. Lalu pilih atau masukkan file sertifikat elektronik. Setelah itu, pilih kirim SPT. Kalau sudah sukses, maka klik OK. Setelah itu, kita akan kembali ke dashboard. Apabila ingin mencetak, maka klik tanda cetak di samping. Tunggu memproses. Lalu akan muncul surat bukti pembayaran SPT. Setelah semua data terisi dan surat bukti sudah bisa dilihat, maka proses pelaporan PPh 23 sudah selesai. Sekian video dari kami, mohon maaf jika masih kurang sempurna karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jalan-jalan ketemu panda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.